di tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran IPA. Nah, mengawali pelajaran kita di hari ini, Ibu meminta salah seorang dari kalian maju ke depan untuk memimpin kita bersama dalam doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, adik guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Mengawali pertemuan kita, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Salah satunya adalah di hari ini kita akan sama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan kita ya selama proses belajar mengajar selama 1 semester ke depan. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita buat bersama, bukan hanya Ibu guru, harus dari kalian. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat bersama dan harus kita atur bersama. Jadi bukan hanya dari Ibu guru, tetapi juga dari kalian. Bisa paham ya? Bisa, Ibu. Ibu guru mau bagi kertas ini, jadi nanti kalian menuliskan di kertas post-it ini ya, kira-kira kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Nah, misalnya, oh saya ingin suasana belajar yang aman, yang nyaman. Saya tidak ingin diganggu teman, ya seperti itu. Nanti coba bayangkan kelas impian seperti apa yang anak-anak inginkan, lalu ditulis di sini. Nanti setelah itu ya kita akan sepakati bersama. Kita akan sepakati bersama kira-kira keyakinan kelas kita apa yang akan mengatur proses belajar mengajar kita selama 1 semester ke depan. Nah, karena ini kita yang buat, jadi diharapkan semuanya apa? Berpartisipasi. Terus di bagian belakang ya, jangan yang ada ini yang di sini. Oke. Tulis di bagian sini ya, supaya nanti yang ini dijalankan. Oke. Silahkan menulis. Ditulis. Kemukakan saja apa yang menjadi kalian punya harapan, kelas impian seperti apa, kalau belajar itu ingin suasana yang seperti apa, ya semuanya ditulis. Semua sudah sudah selesai, silakan dudukkan maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas pada papan yang sudah tersedia. Silakan. Anak-anak, terima kasih. Di sini sudah banyak sekali ya sudah banyak sekali apa yang kalian tuliskan, kelas impian seperti apa yang kalian mau. Mungkin Ibu akan membacakan satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, Catherine. Nah, Catherine inginkan kelas yang bersih, nyaman. Kalau bisa, kalau tidak mengerti materi yang disampaikan Ibu guru, Catherine bisa bertanya. Kemudian ada lagi dari Febiola. Febiola ingin kelas yang siswa yang sopan pada guru, kelas yang nyaman bersih, selalu kerjasama, kemudian teman dalam kelompok harus kompak, kemudian meminta izin kalau keluar.
diganggu saat belajar, kelas harus rapi, keluar harus minta izin, harus rapi dan indah, harus menghargai guru, harus menghargai teman dan saudara. Saat belajar harus perhatikan jangan ribut, harus menghargai guru yang mengajar kita. Inilah kelas impian saya. Terima kasih. Impian saya adalah saya ingin kelas yang bersih dan nyaman, dan kalau tidak mengerti materi yang diberikan oleh guru, saya bisa bertanya. Itu kelas impian saya. Impian saya kelas harus bersih dan rapi. Mau keluar kelas harus minta izin kepada guru. Berdiskusi harus bekerja sama dengan teman. Itulah Saya adalah sebelum memulai pelajaran harus berdoa, menghargai guru, di kelas harus diam saat memulai pelajaran, harus menjaga kebersihan kelas dengan rapi dan indah. Sebelum ke sekolah menyampaikan salam kepada kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Adalah sopan terhadap guru yang sedang mengajar di depan dan berbuat baik terhadap teman yang mau meminjam sesuatu dari kita dan memberikannya dengan penuh kesopanan. Kalau keluar kelas harus meminta izin dan juga sesama teman tidak boleh membuli. Tugas diberikan oleh guru harus mengerjakan dengan tepat waktu. Harus disiplin, jujur, bertanggung jawab. Teman berpendapat, saya harus menghargai. Saya mengganggu teman pada saat proses pembelajaran. Tepat waktu. Berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Guru dan teman. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Nah, ini senang rasanya saya bisa hadir di sini membersamai Bapak Ibu dalam menyampaikan atau melakukan diseminasi terhadap Bapak Ibu dalam materi disiplin budaya positif. Nah, sekolah ini diibaratkan sebagai kebun atau ladang dan kita sebagai guru adalah petani. Nah, bagaimana kebun itu bisa berbuah baik tergantung kita petani, ya. Selain kondisi tanah dan faktor-faktor lain yang mendukung, ya, tergantung juga pada kita guru atau kita sebagai petani. Disiplin positif itu merupakan sebuah praktek pendidikan yang berdasarkan memberi efek positif bagi peserta didik. Dengan menerapkan disiplin, ya, disiplin di sekolah, rumah maupun tempat lain, maka ada beberapa hal yang didapatkan. Yaitu yang pertama, dapat mengembangkan perilaku positif untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Kemudian dapat mengembangkan motivasi internal atau kebiasaan sejak dini. Nah, ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi atau kolaborasi yang positif antara kita guru dengan murid maupun anak-anak dengan orang tua. Komunikasi positif itu ditandai dengan saling memanusiakan manusia, hubungannya dengan salah satu fondasinya. Nah, kita selama ini biasanya menyamakan itu disiplin dan hukuman, ya. Kita pikir, oh ya, disiplin itu sudah sama dengan hukuman. Mendisiplinkan anak itu sama dengan hukuman. Nah, ini akan kita lihat bersama apa sih perbedaan antara disiplin dan hukuman. Nah, banyak orang tua maupun kita guru itu keliru terhadap persepsi atau pengertian dari disiplin dan hukuman. Disiplin ini, ya, perlu dipahami bahwa disiplin ini merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan, ya, yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu. Kemudian yang bertujuan untuk mengembangkan karakternya melalui sebuah pembiasaan yang baik dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Sedangkan hukuman ini hanya berfokus pada tindakan pada kesalahan. Jadi kita membuat anak merasa bersalah atau membuat anak merasa malu, dan dia akan mengingat seumur hidupnya bagaimana dia dipermalukan. Itu adalah hukuman. Jadi kalau disiplin, kita secara tidak langsung sebenarnya menanamkan kebiasaan baik kepada anak dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau kita pukul, kita tampar, itu akan menjadi, mungkin di saat itu anak berubah, tapi jangka panjangnya kepada anak itu tidak akan baik. Dampaknya adalah dia akan mengingat seumur hidup bagaimana dia dipermalukan.
Seperti itu. Nah, bagaimana sehingga apa yang dapat kita lakukan sebagai guru supaya disiplin positif ini, budaya positif disiplin di sekolah itu dapat tercapai, yaitu melalui penyerapan pendidikan karakter, salah satunya dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dengan selain itu kita harus dapat memahami posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti sebentar kita lihat posisi-posisi kontrol guru yang selama ini sudah kita lakukan supaya kita identifikasi posisi kita sebenarnya yang kita lakukan, sebenarnya posisi kita ada di mana. Kemudian ada baiknya posisi kontrol seperti apa yang harus kita ambil. Kemudian kita dapat memahami posisi kontrol kita sebagai guru, dalam hal ini manajer, serta memahami disiplin yang harus diperlukan dan untuk membentuk karakter serta suasana belajar yang positif. Ada perbedaan antara orang yang ditakuti dan orang yang dihargai. Mereka takut terhadap kita, tapi tidak menghargai. Bapak Ibu pilih yang mana, mau dihargai atau mau ditakuti? Dihargai. Bapak Ibu, ini merupakan 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama itu, jadi posisi kontrol guru yang ditampilkan pada slide itu adalah posisi kontrol yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang ketika saya menyampaikan posisi kontrol guru, Bapak Ibu silakan identifikasi kira-kira saya berada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama, guru sebagai penghukum, ya. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bapak Ibu, apa yang kita yakini, ya. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tanyakan kepada anak, jangan selalu kita yang memberikan solusi. Apa yang anak-anak yakini, apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dampak hasilnya adalah akan menguatkan pribadi anak. Kemudian bagaimana murid biasanya akan balik bertanya kepada kita, bagaimana caranya supaya saya dapat memperbaiki keadaan ini. Hasilnya apa? Dampak pada murid akan mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Next stop. Nah, itu adalah posisi kontrol guru. Dan selanjutnya yang dapat kita lakukan di kelas, ya, adalah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu aturan yang disepakati bersama untuk mengatur proses belajar mengajar dari awal sampai 1 semester itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk mengatur proses belajar mengajar agar lebih teratur dan terarah. Siapa yang membuat, Bapak Ibu? Kita dan peserta didik. Nah, bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian memahami posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter untuk menciptakan suasana belajar yang positif bagi guru dan murid. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu? Yang pertama misalkan gerakan literasi sekolah, ya, gerakan literasi sekolah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ya, kemudian membiasakan perilaku baik yaitu bersifat sopan, santun, kemudian contoh disiplin. Saya pikir di sekolah ini sudah menerapkan disiplin positif, ya, kebiasaan baik terlihat dari anak-anak yang ketika masuk sudah ramah, ya, luar biasa Bapak Ibu. Karena itu diharapkan ke depannya praktik baik ini terus